Welcome back with me and my podcast. Welcome to Tri Diary. Halo Paus, aku izin cerita sebentar ya, boleh? So, he is someone that I never realized his existence. Aku selama ini gak pernah sadar atau gak pernah peduli akan kehadiran dia. Padahal kami berada di satu lingkungan yang beberapa kali itu dipertemukan. Sampai ada satu kegiatan yang akhirnya aku sadar dengan kehadirannya, oh ternyata ada dia. Oh dia orangnya gini. Akhir tahun lalu, we are in the same team. And by that, I have feelings for him. I feel comfortable around him. I love his jokes. I love how I laugh because of him. I love talking with him. I love how he treats me. How he treats other. He is kind, humble, and fun person. So I choose to stop denial and accept that I like him. Each day we are getting closer. He knows that I like him, knows that I'm trying to get closer with him. Dan singkat cerita, we decided to make this thing work. So since the one who has feeling is me, not him, dia bilang kalau dia mau berusaha untuk memiliki perasaan yang sama kayak aku. He treats me so well, sampai beberapa kali dia agak off and we both actually realize it. Tapi we don't talk about it, but there is one day akhirnya aku ajak dia ngobrol karena I really want things work between us. Dan beruntungnya dia memang tipe yang sangat mengusahakan sebuah komunikasi. Pokoknya menurut dia hal sekecil apapun harus dikomunikasiin. Singkat cerita, aku ada ngomong kalau misalnya dia udah gak mau ngejalanin ini lagi, tolong ngomong ke aku. Dan dari obrolan itu aku secara spontan ngasih diri aku sendiri sebuah pilihan. It's only between aku mengakhiri our relationship, dan berarti we have to stop what we used to do together, or I don't end what happened between us. Tapi selama berjalannya, aku sama aja kayak nabung rasa sakit, alias day by day aku pasti semakin menumbuhkan perasaan aku. But what if perasaan yang dia berusaha tumbuhin itu gak datang? I choose the first choice, karena sebelum aku ngebuat sebuah pilihan itu, aku ada nanya ke dia kayak gini, Bang, ada gak perasaan sekecil apapun itu di kamu? And his answer is no. Ya pokoknya he told me that pada awalnya kan dia emang berusaha untuk menumbuhkan perasaan itu. But it wasn't there because at first I was just a little girl in his eyes. Di mata dia aku cuma adik perempuan kecilnya. Wisata masa lalu. Buat aku, this is one of the bravest choice I've ever made this year so far. By leaving someone I still love because I know if I don't make that choice, one day I will lose myself. Sampai suatu hari secara gak sengaja aku tahu bahwa kemarin itu he acts so well, he treated me so well, itu karena dia iseng sama aku. Terus kebayang gak seberapa hancurnya aku? Aku selalu bela dia. I convinced people that he is a good person because I thought so. Terus kemarin itu aku tahu banget resiko yang akan aku ambil kalau aku memilih untuk membiarkan perasaan aku terus tumbuh dan terus memilih dia. Karena dia emang memperlakukan aku sebaik itu. Dan aku gak pernah diperlakukan sebaik itu sama orang yang aku suka. Jadi aku mikirnya kami akan berhasil. Aku milih dia ketika yang aku lakukan selama 3 tahun terakhir adalah denial dan gak mau suka sama orang karena aku terlalu takut dengan semua risiko yang akan ditemui ketika seseorang jatuh cinta. Dia ngasih aku peluang, bahkan dia pernah bilang bahwa ada beberapa juga yang lagi ngedeketin dia tapi dia cuma ngebukain pintu untuk aku. Kayaknya emang aku yang terlalu polos ya, ngerasa bodoh banget karena gampang percaya. Ngerasa rendah karena kemarin aku merasa sebahagia itu, tapi ternyata dia cuma iseng. Oh, peluk. Jangan larut dalam rasa salah itu ya. It's not your fault. Aku pernah bilang kan bahwa perasaan yang tulus itu nggak salah mau kita berikan kepada siapapun itu. Karena kita nggak bisa mengendalikan kepada siapa kita memberikan perasaan kita kan. Tapi ini menarik. Dari cerita kamu, dari curhatan kamu yang masih terdengar sangat marah dan gak terima dan sangat sedih,
yang aku sangat memaklumi itu, ini menarik sekali untuk kita bahas, bahwa gak semua kedekatan maksudnya pendekatan. Karena bukankah isi hati seseorang emang gak akan pernah bisa jadi kuasa kita? Yang terlihat bisa aja salah, dan yang udah terucap pun juga bisa berbeda dengan kenyataannya. Aku paham kok, memang gak bisa dipungkiri bahwa aku sangat memahami kok bahwa memang benar ada percakapan itu, ada obrolan itu, ada saling kirim kabar itu beneran ada kok, itu terjadi kok. Kamu gak sedang berhayal dan sekedar berimajinasi, itu semua benar nyata. Tapi fakta pahitnya yang mau gak mau harus kita dengar adalah rutinitas bukan berarti pasti ada dalam realitas. Kita menjadikan dia bagian dari realitas kita, tapi belum tentu dia melihat kita sebagai rutinitas yang sama. Kita gak pernah bisa menebak atau sedikit mengira-ngira dia membaca kita seperti apa. Seperti teman kah? Seperti orang yang selalu ada waktu dia kesepian kah? Padahal buat kita mana ada teman kayak gitu. Mana ada temen yang ngobrol sampai malam setiap hari begitu dekat, sampai kita sendiri bingung membedakan mana yang bercanda dan mana yang serius. Meski entah benar ada yang serius atau enggak gitu, itu soal lain lagi. Dan juga gak semua kesenangan itu konteksnya kasih sayang. Perasaan yang satu ini memang punya kemungkinan yang paling besar buat menipu kita. Apalagi kalau perasaan semegah dan seindah itu kita dapetin dari orang yang kita suka. Wah, itu double-double deh senangnya. Yang akan membuat kita jadi gak mau susah mengartikan. Paham gak? Kita maunya searah aja menyimpulkan bahwa oh, ini orang yang tepat. Ini yang aku maksud ketika aku membicarakan soal jatuh cinta dan kasih sayang. Yang ini loh, yang seperti ini, pokoknya yang ini. Pokoknya kali ini harus berhasil karena dialah orang yang tepat. Kita berhenti di kesimpulan yang itu, seolah gak ada lanjutannya lagi, seolah itu adalah tanda titik yang akan selalu berhenti di situ gitu. Gitu gak sih? Kita menerima sesuatu tanpa pernah nanya ke dia. Gak tahu karena kita takut atau kita ngerasa semua udah jelas kok. Paham gak? Kita gak pernah nanya, tapi kita ngerasa enggak udah jelas kok. Ini perasaan yang senang, aku suka sama dia, and that's it. Gak perlu ditanya-tanya lagi. Kita udah merasa cukup dengan jawaban kita sendiri. Itu. Sampai di sebuah ujung dari jalan ini, kita sadar bahwa yang jelas itu kita. Kita bisa merasakan itu nyata karena itu tentang kita. Kita tahu betul. Kita merasakan betul kok, memang ada kok perasaannya, tapi itu soal kita, bukan soal dia. Wah, sesak ya kalau udah kayak gini. Kita terlalu suka sama dia sampai kita gak sadar bahwa kita udah menopang bangunan itu sendirian, sementara di dalamnya dia sedang buat rencana dengan orang lain yang bukan kita. Gak apa-apa ya. Mungkin memang benar adanya bahwa patah hati adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari orang yang salah. Dan yang namanya misi penyelamatan itu gak ada yang mudah. Pasti rumit, pasti ada aja kendala dan rintangannya. Proses untuk sembuh aja kadang jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit itu sendiri, ya kan? Jadi mau kita sangkal atau enggak, mau kita pilih sekarang atau enggak, memang itu yang kita butuhkan. Ya gak sih? Untuk melepaskan sesuatu yang emang bukan buat kita.